Akhirnya kita sempat melihat ada tanda-tanda terkait dengan koreksi pada dolar dan itulah yang terjadi kemarin persis dengan apa yang kita ulas di dalam live streaming kemarin teman-teman. Nah, ini berarti ada kesempatan yang cukup bagus untuk kembali lanjutkan kenaikan atau lebih tepatnya melanjutkan rebound dari apa yang sempat kita bahas kemarin. 2600 sudah tembus, 2610 pun sudah ditembus dan kita sedang menantikan apakah 2630 masih bisa ditembus atau tidak. Oke, so area berapa saja yang akan menjadi rintangan berikutnya? Ini dia ulasannya. Seperti yang terlihat di sini, grafik dari US Treasury menunjukkan ada penurunan dan sudah bisa dibilang bertahap lebih rendah lagi ya. Dia sempat dikhawatirkan tidak tembus garis biru ini, ternyata dia sudah ada di bawah garis biru. Tapi jangan buru-buru menafsirkan itu sebagai bearish teman-teman. Karena ada beberapa kali kesempatan seperti itu juga pernah terjadi tapi fail dan akhirnya dia berujung kepada rebound kembali. So kalau kita perhatikan dari grafik daily, jelas secara candlestick ini adalah tanda-tanda yang mengkonfirmasi penurunan ataupun doji candle 3 berturut-turut ya. 1, 2, 3 doji lalu kemudian kemarin pun akhirnya ditutup dengan penurunan. So secara mendasar technical ataupun teorinya harusnya kita tetap dapatkan lanjutan dari penurunan ataupun koreksinya. Nah, otomatis yang akan kita tinjau berikutnya adalah level 4,335% ini. Tapi hati-hati karena kemungkinan potensi untuk rebound pun itu masih bisa terwujud ya. 4,485 sebagai resisten yang harus dicermati. Kalau itu terjadi teman-teman, balik badan saja kemungkinan gold akan mengalami penurunan ataupun bahkan pound sterling juga berpotensi turun. Nah, hal tersebut berpotensi memicu kenaikan juga pada USD ataupun US dollar. Jadi pada dasarnya kuncinya adalah dari US Treasury-nya terlebih dulu, apakah terjadi rebound atau tidak, barulah kita lihat dari US dollar. Kalau lihat secara teknis, lagi-lagi ini memang harusnya tetap secara teorinya, prakteknya dia harusnya turun. Nah, tapi bahwasanya kemungkinan berikutnya akan menghadapi rintangan, jelas di sini Fibonacci retracement 23,6% termasuk juga historical price di 106.22 itu masih tetap membatasi pergerakan penurunan. Kita belum tahu apakah nantinya masih punya kesempatan untuk melihat dia turun di bawah 23,6% tersebut, berarti incarannya 38,2% atau maksimumnya 50%. Nah, yang perlu kita ketahui bersama 2 atau 3 hari ke depan, kalau misalkan kita nggak dapat dia turun lebih lanjut di bawah 6,1 atau 61,8%, itu berarti confirm bahwa penurunan yang terjadi dalam 1 atau 2 hari berturut-turut ini dianggapnya sebagai correction. Jadi kalau lihat dari sini, tren utamanya kan seperti demikian. Berarti selama dia tidak turun di bawah 61,8%, berarti itu diasumsikan sebagai potential pullback ataupun correction. Nah, ini yang saya khawatirkan. Kalau kita tidak dapatkan tanda-tanda penurunan di bawah 61,8% dalam 2 atau 3 hari ke depan, berarti kita hanya melihat potensi penurunan dari US dollar tersebut hanya bersifat sementara. Oke, berarti kalau lihat dari intraday-nya, grafik H4 juga kecenderungannya sideways menuju correction turun dan lagi-lagi ya gangguannya persis ya. Ini adalah area yang harus kita waspadai. Lalu kemudian penurunan pun masih relatif terbatas, jadi kita tunggu sampai dia confirm turun di bawah 23,6% ini. Kalau iya dan berlanjut, berarti otomatis yang kita harus asumsikan nantinya kita bisa dapat penurunan lanjutan. Itu berarti kesempatan untuk emas melonjak naik lebih tinggi dan berarti zona resisten berikutnya bisa dengan mudah ditembus. Nah, sementara kalau kita lihat dari pound sterling, teman-teman lihat sini ada rebound dan areal support dari kemarin itu adalah 1.2600. Persis di areal situ tertahan 2 hari yang lalu, kemudian kemarin pun ditahan di 1.2610 dan sekarang mencoba untuk rebound mendekati 1.2690. Kalau tembus teman-teman, ini masih bisa hold posisi buy-nya, tapi saya ingatkan nanti harus waspada di kisaran area-area ini ya. Jadi ini adalah area 38,2% dan 50% yang ada di 1.2750-an ataupun 1.2800. Kenapa? Karena posisinya kita belum aman. Inggris sendiri akan merilis data ekonomi dan itu adalah cukup penting ya menurut saya, inflasi besok, kemudian juga di hari Jumat ya ada retail sales termasuk juga data PMI. Kalau misalkan dugaan kita kuat dan itu berarti tanda-tanda rebound itu akan tertahan di zona tersebut, kemudian nantinya akan berakhir dengan rejection turun kembali. Ini diasumsikan karena data PMI-nya melambat atau menunjukkan kontraksi di bawah 50 atau mungkin saja inflasi besok yang dirilis untuk Inggris datanya relatif lebih rendah.
Kalau itu terjadi berarti tekanan untuk penurunan suku bunga dari BOE itu masih bisa terjadi dan akhirnya menekan pound sterling. Nah, jadi kenaikan untuk hari ini saya rasa sih terbantu dengan pelemahan US dollar ya. Walaupun secara teknikal juga kita bisa asumsikan bahwa support psikologisnya masih terlalu kuat. Nah, pada dasarnya yang sedang kita lihat adalah pantulan normal dari sisi teknikal karena pada tren utamanya kita sudah dapatkan penurunan seperti demikian. Jadi kalau lihat dari gejalanya, ini adalah pullback yang cukup normal sehingga kemungkinan diartikan terbatas. Yang dikhawatirkan tentunya penurunan di bawah 1.2600 minggu ini masih bisa terjadi. Kemudian kalau kita lihat dari crude oil, ya dia juga fight back ya, dia berjuang untuk kembali naik dan bahkan itu berhasil. Kita asumsikan bahwa zona support yang selama ini kita cantumkan, yang kita gunakan itu masih cukup efektif, cukup kuat. Walaupun demikian, saya masih ragu dia bisa naik di atas 72 apa tidak. Karena untuk basis fundamentalnya, permintaan masih cukup lemah, berarti kita hanya mengandalkan geopolitik. Itu pun sedang memanas atau berpotensi memanas. Tolong perhatikan lebih lanjut, apakah ada tanda-tanda ke arah sana apa tidak. Kalau tidak respon ataupun reaksi, maka kemungkinan kenaikan hanya relatif sesaat. Ya, bisa jadi level 70.40 ataupun 71.50 itu akan kembali rejection untuk mengalami penurunan kembali. Nah, di grafik 4, teman-teman bisa lihat di sini, posisinya juga reboundnya juga sama dari area 66, kemudian sekarang tertahan di zona tengah. Ya, saya ambil saja Fibonacci ataupun ya area ini ya, area historical. Jadi terlihat di sini dia tertahan di historicalnya. Jadi idealnya teman-teman kalau sudah seperti ini mendingan cari pullback ya. Jadi saya asumsikan pullbacknya seperti itu, kurang lebih di candle yang bullish yang ini. Itu berarti kisaran 8 atau 6800 ataupun bahkan 67.50-an. Nah, ini yang paling aman ya. Jadi kalau misalkan kita ambil strateginya, saya agak menghindar untuk yang melakukan buy on breakout. Mendingan kita cari saja sebagai koreksi, kemudian koreksi terbatas baru kita ambil buy untuk potensi ke level 71. Dengan catatan, Anda boleh follow buy kalau betul-betul resmi tembus di atas 69.50. Ya, artinya bukan di 69-nya tapi begitu confirm tembus 69.50. Nah, tapi target yang terdekat itu adalah 70.10 atau 70.40. Nah, barulah target optimalnya di 71.50. Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau misalkan 71.50 ini gagal ditembus, berarti Anda sell di high ataupun di resisten. Atau terjadi sesuatu yang ternyata langsung menekan di bawah level 66. Hati-hati teman-teman. Kalau turun tapi baru mendekati 66, bukan berarti dia langsung sell. Melainkan Anda harus wait and see. Tidak apa-apa SL-nya tersentuh, tapi pastikan lebih dulu bahwa 66 ini betul-betul tembus. Kalau betul-betul tembus, silakan follow sell. Tapi kalau tidak ditembus, ya Anda boleh pertimbangkan lagi untuk tetap melakukan buy atau mengincar buy di zona yang baru dan lebih murah di level 66 tersebut dengan catatan stop loss di bawah 6600. Nah, terakhir untuk gold sendiri, saya rasa ini bisa diartikan sebagai wave A ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dari apa yang kita bahas dalam 2 minggu terakhir, kita memang sengaja menantikan ini. Berarti yang terjadi kenaikan wave A, kemudian wave B mungkin swing low sedikit saja, 2600 maksimum, kemudian nanti wave C. Nah, terlepas dari situ, posisinya kita tidak tahu apakah ini betul-betul sudah reverse apa tidak. Tapi yang jelas kalau Fibonacci retracement 61,8 ditembus, yaitu 2644, jelas itu berarti mengkonfirmasi reversal bullish. Walaupun katakanlah dengan jangka pendek. Ingat bahwa jalurnya kita sedang berada di jalur rebound dari wave ABC ya. Setelah sebelumnya kita dapatkan di sini adalah 1, kemudian 2 ya. Potensinya kemudian ini adalah 3, kemudian 4 dan ini adalah 5. Jadi kalau secara keseluruhan ini adalah trend ataupun reverse dari pola A, B, C. Nah, semoga saja kalau misalkan terjadi hal yang tidak duga-duga, minimal kita bisa mengcover, jangan sampai dia tembus 2600 terlebih dulu. Selama dia tidak tembus 2600, berarti bisa untuk melakukan buy. Nah, tapi dengan catatan juga teman-teman, resisten terdekat adalah 2626 sampai 26.30. Itu adalah resisten psikologis karena kalau lihat di grafik H1-nya jelas di sini dia sudah berhasil tembus, hanya saja kita masih tetap ada ganjalan di zona ini. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Area ini akan sangat penting dan juga kritikal mengingat area RSI sudah berada di posisi overbought ya. Jadi paling aman sebetulnya, yang paling idealnya adalah ada koreksi nggak jauh-jauh banget, mungkin 2612 baru nanti kita buy di situ dan dia break sampai ke 2640.
walaupun tidak ada data ekonomi, kita harapkan ini masih tetap dalam alur rebound wave ABC. Nah, berarti wave B itu mungkin 2605, 2612 ataupun bahkan 2600. Asalkan tidak terjadi penurunan di bawah 2589, maka kita anggap penurunan berikutnya di situ adalah zona buy yang lebih bagus ataupun lebih kuat. Ya, demand akan jauh lebih kuat di zona yang dekat dengan support psikologis, yaitu 2590 ataupun 2593. Nah, di sisi lain, Anda hanya bisa change strategi atau ubah strategi menjadi sell kalau betul-betul tembus di bawah 2590, atau jika dengan kata lain misalkan 25 atau 2640 itu tidak ditembus. Well, semua itu kaitannya dengan potensi pergerakan berikutnya, karena di daily chart jelas dia sedang berupaya untuk mengembalikan tren bullishnya setelah beberapa waktu yang lalu sempat tembus dari zona support trendline.